wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman kepada kelompok kami. Saya sendiri selaku moderator dari kelompok 7 dan juga di samping saya ada pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, waktu dan tempat akan saya berikan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul koperasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dari koperasi, konsep koperasi, dan ciri-ciri dari koperasi. Yang pertama, pengertian dari koperasi. Koperasi merupakan bentuk perusahaan organisasi di mana tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan atau laba, tetapi mencari kesejahteraan dari anggotanya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Yang kedua, konsep koperasi. Di dalam koperasi ada 3 konsep, yaitu yang pertama konsep koperasi barat, yang kedua konsep koperasi sosialis, dan yang ketiga konsep koperasi negara berkembang. Konsep koperasi barat merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan anggota. Yang kedua, konsep koperasi sosialis. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme. Dan yang ketiga, konsep koperasi negara berkembang. Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dan pembinaan dan pengembangan. Ciri-ciri dari koperasi. Di dalam koperasi ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, terdiri dari perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut penandingan ijazah. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi anggotanya. Yang keempat, modal tidak tetap, berubah menurut simpanan anggota. Dan yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal atau pemasukan usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Prinsip dasar koperasi. Dalam kegiatan operasionalnya, seluruh koperasi di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela. Yang kedua, proses pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha harus mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Fungsi koperasi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud. Yang kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Yang ketiga, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi fondasinya. Dan yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia dapat dibedakan menjadi peranan segi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, membantu anggota meningkatkan penghasilan sehingga secara tidak langsung ikut serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Yang ketiga, ikut mengembangkan daya cipta, daya usaha orang-orang secara individu maupun sebagai kelompok. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi masyarakat. Adapun peranan koperasi dari segi sosial sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan keterampilan anggota. Dan yang kedua, membantu membentuk masyarakat yang bertanggung jawab yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Selanjutnya, landasan koperasi Indonesia.
landasan ideal. 2. Landasan struktural. 3. Landasan material. Dan 4. Landasan operasional. Syarat mendirikan koperasi. 1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Dibuat dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, berkedudukan di wilayah Indonesia. Kelemahan dan kelebihan koperasi. Skip. Kesimpulan, koperasi adalah bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota. Awalnya koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila terdapat saran dan kritik dari teman-teman, akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.